malam Sobat Setia Jalan-Jalan Malam. Masih bersama saya malam ini yang akan menuntun kalian menyusuri kisah nyata tentang cinta yang berubah menjadi jerat, tentang kasih yang berubah menjadi kutukan. Kisah ini datang dari seorang pemuda asal Majalengka. Sebut saja namanya Andi. Dan malam ini kita akan mendengar bagaimana ia terjebak dalam pengasihan kuntilanak dan berjuang melepaskan diri dari pelukan gaib yang hampir merenggut jiwanya. Andi mengenal seorang gadis bernama Mira di sebuah acara yang ada di kampusnya. Waktu itu Andi masih kuliah ya. Wajah Mira ini begitu lembut, senyumnya menenangkan, dan yang paling diingat Andi adalah aroma melati yang selalu menyertai kehadiran Mira tersebut. Awalnya semua terasa indah. Mereka saling bertemu di sore hari, berjalan di taman, bahkan Mira sering memegang tangan Andi sambil berbisik lembut. "Kamu gak akan bisa jauh dari aku kan?" Andi tertawa, tak menyangka kata-kata Mira itu punya makna lain. Tapi setelah 3 bulan berpacaran, Andi mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali mereka berpisah, Andi merasakan dadanya sesak. Pikirannya hanya dipenuhi wajah Mira. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan selalu terbayang senyum gadis itu di benaknya. Suatu malam, Andi mencoba menenangkan diri. Ia mematikan lampu kamarnya, menutup mata, tapi tiba-tiba ada bau melati menyebab begitu kuat, dingin, menyengat, dan membuat bulu-bulunya berdiri. Ia membuka mata, dan di sudut kamarnya terlihat sosok berkulit putih, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Sosok itu berdiri diam, lalu perlahan berkata dengan suara sangat, "Aku ciptakanmu, Andi, jangan tinggalkan aku." Sejak malam itu hidup Andi berubah. Dia sering terbangun tengah malam, merasa ada yang duduk di dadanya. Kadang saat sedang makan, sendoknya terjatuh sendiri. Kadang ia melihat bayangan perempuan di cermin, berdiri tepat di belakangnya. Andi mencoba bercerita pada Mira, ya pada pacarnya, tapi gadis itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Udah, jangan takut, itu cuma perasaan kamu aja." Namun malam berikutnya saat Andi mencoba tidur, dia mendengar suara tawa perempuan di telinganya. Tawa yang sama seperti tawa Mira. Dan suatu hari Andi diajak temannya rumah seorang ustadz tua bernama Ustadz Mahfud. Ustadz itu memandangi Andi dengan seksama dan lama, lalu berkata dengan tenang tapi tegas, "Kamu ini bukan cuma diganggu, nak. Kamu diikat pacarmu, dan pacarmu itu bukan sembarang orang. Dia menyimpan pengasihan kuntilanak." Andi terkejut, menolak percaya, namun Ustadz itu melanjutkan, "Cinta manusia yang dicampur dengan sihir akan mematikan akal sehat. Kalau kamu tak mau melepaskan, lambat laun rohmu akan dikuasai." Ustadz Mahfud lalu memberi segelas air doa dan sebatang kemenyan putih untuk dibakar setiap malam Jumat. Ia berpesan keras, "Saat kamu melakukannya, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Malam Jumat pun tiba. Andi menyiapkan air doa, membakar kemenyan, dan mulai membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Udara tiba-tiba berubah dingin. Dari belakang terdengar suara perempuan menangis pelan. "Kamu gak sayang sama aku lagi, Andi?" Tangisan itu berubah menjadi jeritan marah.
Aku udah kasih cintaku, masuk kamu mau ninggalin aku. Dia berusaha tak boleh. Air matanya menetes, tubuhnya menggigil. Dia terus membaca doa hingga suaranya parau. Lalu semua hening. Begitu azan subuh terdengar, bom melati itu menghilang dan kemudian padam dengan sendirinya. Sejak malam itu, Edi mulai pulih, tubuhnya kembali minyak, tubuhnya terasa ringan, benda pun tak pernah muncul lagi, baik di dunia nyata maupun di mimpinya. Namun ada satu kejadian yang masih ia ingat. Suatu sore, ketika ia lewat di dekat rumah kosong di pinggir sawah, ia mencium lagi aroma melati samar dan terdengar bisikan lembut di telinganya. Kamu gak akan pernah bisa benar-benar bebas dari itu, Andi. Pendengar jalan-jalan malam, cinta sejati tak pernah datang dari sihir atau pengasihan, karena cinta yang dipaksakan hanya akan menjerat dan menghancurkan. Jika kalian pernah merasa cinta kalian terlalu berat, terlalu dalam, hingga tak bisa dijelaskan dengan logika, mungkin itu bukan cinta biasa. Waspadalah, karena dunia gaib selalu punya cara untuk mendekat lewat rasa yang lembut tapi mematikan. Saya pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, tetap berdoa, dan jangan lupa tutup jendela sebelum tidur malam ini. Salam jalan-jalan malam.